Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali. Waktu yang mahal ini yang kita sediakan untuk kajian kita secara rutin, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan yang dapat kita persembahkan nanti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak dan Ibu jamaah Zoomiyah yang sudah bergabung, kami ucapkan juga selamat bergabung, baik itu yang baru pertama kali bergabung atau yang sudah rutin bergabung pada malam hari ini. Dan untuk mengawali, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita, memberkahi dan menerangkan hati kita untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhai Atali. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya dan kita pun mengirimkan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah ya, gempa bumi yang berada di Cianjur. Dan kebetulan juga saya waktu itu kemarin sempat ke sana itu, jadi kampungnya yang di ujung itu ternyata dapat kabar juga itu habis karena dia tepatnya letaknya pas di atas gitu. Jadi kita pun mengirimkan surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana dan dikuatkan imannya serta dibukakan, dilapangkan pintu rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Hari ini tema kita sebenarnya ini adalah sesuatu yang sempat viral ya, sebuah pernyataan dari Daniel Mananta ya, tentang unclean spirit ya di dalam patung. Nah, nanti akan kita bahas, namun sebelumnya mari sama-sama kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan untayan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan atau disampaikan oleh guru kita Ki Muhai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما كما
جعلنا الشياطين أولياء صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan limpahan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah membaca dan mendengarkan surat cinta yang Allah berikan untuk kehidupan kita, untuk menjadi pedoman hidup kita. Baik Bapak Ibu serta jamaah Zoomia dan jamaah Kopi Uduk yang sekarang sudah berkumpul di majelis ini. Tadi di awal saya telah menyampaikan bahwa tema kita ini judulnya itu adalah unclean spirit pada patung ya. Jadi gini, saya ingin cerita sedikit supaya di sini semuanya itu mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi ini bermula dari semangatnya Daniel sekarang banyak ya dia menggali bertemulah dengan UAS salah satunya karena dia ingin tahu lebih dalam tentang Islam gitu dan terjadi dialog yang nyaman gitu di antara keduanya dan akhirnya sempatlah dia bertanya atau mengkonfirmasi tentang apa yang pernah disampaikan oleh UAS ketika menjawab pertanyaan jamaah waktu itu di masjid. Nah waktu itu jamaahnya sempat menanyakan kenapa kalau saya melihat patung yang menjadi simbol saudara-saudara kita yang di luar Islam itu kemudian kayaknya ada sesuatu gitu. Nah waktu itu UAS sempat menyampaikan yang mungkin agak kontroversial di masyarakat bahwa di situ tuh ada jinnya gitu. Nah kemudian Daniel itu sempat kemudian ngobrol dan mengkonfirmasi tentang hal itu dan akhirnya di dalam video Daniel itu menyebutkan bahwa dia memahami dan dia menjelaskan tentang sesuatu yang ada di jin itu, sesuatu yang ada di patung itu disebut dengan sebutan unclean spirit. Setelah saya baca-baca literatur, ternyata unclean spirit itu diterjemahkan sebagai roh jahat gitu, yang ada di patung. Nah pertanyaannya patung yang mana? Karena Daniel kan tidak menjelaskan patung secara definitif. Yang menjelaskan itu adalah UAS. Patung yang mana gitu? Nah kebetulan saya ini di LSBPI, di Lembaga Seni Budaya dan Penerapan Islam, waktu itu sempat mengeluarkan buku, saya lupa lagi bawa bukunya Kimo. Di situ menjelaskan tentang pandangan ataupun panduan Islam tentang seni. Nah salah satunya adalah seni rupa. Seni rupa itu seni yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi itu dalam bentuk lukisan,
Lukisan itu banyak ya, ada kaligrafi termasuk lukisan juga, atau lukisan-lukisan yang biasa kita lihat, baik itu yang alirannya abstrak, atau kalau yang betul-betul nyata itu alirannya apa Bang Omar? Realis ya. Nah itu, atau juga seni pahat. Ya seni pahat itu nggak harus seni patung sebenarnya, banyak ya. Ya pokoknya dalam bentuk 3 dimensi. Nah di dalam buku itu Kimo, itu sempat dijelaskan memang banyak terjadi perdebatan di dalam buku tersebut. Jadi bukan buku itu kemudian menyampaikan langsung bahwa oh ini loh boleh, enggak, tapi ada beberapa pandangan. Termasuk yang tidak memperbolehkan, alasannya ya karena tadi itu dipakai untuk patung itu untuk sesembahan atau media untuk sesembahan. Nah ini juga seru, jadi sempat terjadi tanggapan dari ke Daniel gitu ya, bahwa ternyata saudara-saudara kita yang menganut itu menganggap bahwa kita bukan menyembah patung, tapi patung itu sebagai simbolisasi. Nah ternyata dalam ajaran Islam, mungkin nanti Kimo akan menjelaskan bahwa apapun bentuknya, baik itu simbolisasi perantara maupun langsung disembah, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan gitu. Nah kalau saya menangkap unclean spirit ini ada kaitannya juga dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita hanya bicara mengenai patung Pak, ini banyak sekali ya. Contoh misalkan ketika nanti Idul Fitri, itu di mal-mal banyak tuh patung-patung dibuat dari spon, patung onta gitu ya. Itu kan patung juga tuh. Ya kan, kemudian patung orang-orangan, kemudian patung Avenger, patung ya banyak lah ya, patung Iron Man. Kemudian juga bonekanya yang Jepang itu apa? Yang bisa ininya Doraemon. Bahkan dibuat dalam bentuk boneka dari plastik. Nah, di mana kemudian letak unclean spiritnya? Nah, kalau bicara mengenai spirit dan unclean spirit, kan sebenarnya semua benda itu memiliki ruh, kan gitu Gimo? Bahkan Allah itu menegaskan ketika amanah kuasa di surat Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanat. Artinya sesuatu yang kita anggap sebagai benda, ternyata di sini dalam kalimat ini ya adalah sesuatu yang juga ditawarkan oleh Allah untuk memikul amanah. Artinya kalau dilihat kayak gini kan, benda-benda itu sebenarnya hidup gitu, hidup dalam konteks ya hidupnya dalam pandangan Islam, dan Allah yang menegaskan seperti itu. Tapi mereka semuanya tidak mau mengambil amanah itu, dan kemudian manusia lah. Nah ini akan kita bicarakan sebenarnya apakah semua hal-hal yang terkait dengan benda-benda 3 dimensi tersebut itu memang ada unclean spirit, dan seperti apa kemudian akan kita menyikapinya. Mungkin di rumah kita ada juga boneka ya Pak ya. Ada patungan anak kecil segala macam, bahkan balon-balon berbentuk juga patung. Nah, gimana sebenarnya? Ya, silakan ya Kimo, kita akan mendengarkan dulu dan nanti kami persilakan juga Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi atau bertanya. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Idwar, juga yang saya hormati segenap bapak-bapak majelis kopi uduk, jamaah Shisha TV 2 Dai Berbagi, dan seluruh jamaah Zumiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya nggak sebut dan tata namanya satu persatu. Ini hadir jauh-jauh juga ada Ustadz Andika dari Tanah Suci Mekah. Sekarang di Mekah apa di Madinah nih? Nanti kita tanya beliau ya. Subhanallah. Nah, itu berkacamata hitam.
Iya. Ya, nanti ngobrol-ngobrol biar aura tanah sucinya nyampe ke tanah air. Iya. Amin insyaallah. Kira-kira beliau nyampe nggak sampai jam 9. Iya. Juga seluruh para pejuang, ya. Ini ada Bang Ramdan, Iwan, Iban, Imam Hasan sebagai kru, ya. Dan semua hadirin dimanapun berada, ini hadir duduk bersama kita, ya, malaikat-malaikat pembawa rahmat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sesuai mungkin yang sudah beberapa hari ini ada beberapa poin yang viral, dan sebenarnya yang sedang viral dan sedang mencekam ini adalah tentang gempa di Cianjur. Hanya memang tema ini keluar dahulu ya, dan kita lanjutkan ke depan insya Allah kita akan bahas yang sedang terjadi in dan onnya. Kalimat unclean spirit pada patung ini adalah bentuk dari kalimat yang keluar pada seseorang yang sedang belajar atau sedang mendalami sebuah spiritual menuju kedekatan. Karena rata-rata orang yang cerdas itu adalah orang yang menggunakan akal sebagai fitrah dari Allah untuk mencari kebenaran. Jadi orang pintar, orang cerdas beda. Orang pintar karena dia belajar, orang cerdas adalah orang yang dua. Satu, menggunakan kepintaran di masa bangku sekolah, ya, dalam pengamalannya. Dan orang cerdas itu dia cepat menangkap sesuatu yang baru, kemudian disambungkan dengan sesuatu yang baru lain dalam rangka untuk menelusuri kebenaran itu. Yang pada ujungnya adalah hakum mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa semua kebenaran itu adalah milik Allah dan jangan pernah ragu. Nah, dari tema ini yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Sidwa sebagai prolog dan pembuka, saya ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu pertama tentang sejarah patung dan berhala. Kemudian tentang benda-benda yang ada di dekat manusia. Baru kita bicara tentang unclean spirit. Ya. Kita balik dulu ke sejarah. Di zaman sebelum Nabi diutus, bangsa Arab itu juga mereka dipenuhi dengan sesuatu benda yang akhirnya menjadi sesembahan. Mulai boomingnya itu ketika Bani Khuza'ah dengan seorang raja namanya Amr bin Luhai, yang akhirnya oleh kakek Nabi Qusay bin Kilab inilah anaknya dilamar dan musuhnya ini jadi mertua. Itulah awal kebangkitan Bani Jurhum, karena Nabi Ismail itu keturunannya Bani Jurhum. Ya, Bani Jurhum itu kurang lebih 500 tahun dijajah oleh Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah itu beragama Nasrani sampai keturunannya sebelum sampai ke atasnya. Ya. Bani Khuza'ah yang pimpinannya Amr bin Luhai ini sebelumnya juga kakek-kakeknya melihat ketika ada sebuah ajaran yang dicampuri oleh orang-orang dari luar. Karena yang beragama Nasrani itu tidak hanya yang di luar. Yang di bangsa Arab juga ada yang beragama Nasrani. Ada yang beragama Yahudi, ada juga yang ateis, ada juga yang teisme. Ternyata ditelusuri mereka mendapatkan perjalanan literasi tentang patung, berhala dan sesembahan itu ujungnya juga dari luar, dari Yunani. Ujung-ujungnya juga adalah mereka beragama pagan. Jadi ajarannya paganisme, yaitu agama penyembah berhala. Jadi melompati masa Nabi Isa sebenarnya. Padahal di zaman Nabi Isa sendiri itu nggak ada patung. Zaman Nabi Isa nggak ada patung. Jadi kalau orang Kristiani, Nasrani itu mereka membaca buku dengan baik dalam Yesaya, dalam Bibelnya, dalam Matius, ya, itu nyata-nyata di zaman Nabi Isa sendiri itu nggak ada patung. Dan syariatnya sama. Saya pernah mungkin sebutkan apa di sini apa di luar ya. Laki-lakinya berkhitan.
Yahudi juga sama laki-laki yang berkhitan. Wanita aja berhijab, mereka tidak meminum arak dan khamar, nggak memakan daging yang diharamkan seperti anjing dan babi. Jadi ada perlompatan ya sejarah itu yang tidak dilewati di masa Nabi Isa hanya karena pembaharuan dari luar dengan kepentingan. Ternyata bicara tentang beda pendapat yang terjadi di Indonesia juga dari dulu sudah ada. Ya. Beda pendapat tuh biasa. Dan selalu rusaknya ketika beda pendapatan gitu loh. Kira-kira bener gak Pak? Kalau sudah beda pendapatan, sini urusannya perut dan urusan bawah perut. Gitu. Kalau pendapat tuh biasa. Bahkan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umat jadi rahmat, tanda kekayaan kasih sayang Allah yang kemudian dijaga oleh kasih sayang di antara sesama manusia. Ya. Kemudian oleh Qusay bin Kilab kakek Nabi yang ke-6 itu diambil alihlah Bani Khuza'ah, dikembalikan kekuasaan kepada Bani Jurhum sampai akhirnya kepada Hashim, Abdul Manaf sampai kepada Abdul Muthalib ya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berhala sesembahan namanya Hubal, Lata, Uzza, Hubal yang ada di Mekah di dalam Ka'bah itu 360 sesembahan dari yang besar sampai yang kecil. Yang besar itu Hubal dan yang bawah itu adalah Amr bin Lu'ay. Kemudian sumur Zam-Zam dipendam itu kurang lebih 500 tahun. Nah, di zaman Abdul Muthalib dibongkarlah itu, tapi masih ada patung-patung. Di zaman Rasulullah ketika di Mekah belum. Sampai akhirnya ketika Fatuh Makkah kemudian disingkirkan. Ya. Disingkirkan kecuali yang ada gambarnya Nabi Isa dan Bunda Maryam. Itu jadi di situ gambar. Ada sebuah lukisan ya yang ternyata dari luar dibawa. Nabi Muhammad itu menghormati. Semua yang selain gambar ini kata Rasulullah silakan dibawa keluar kecuali ini biarkan. Sampai akhirnya suatu saat mungkin dipindahkan di waktu yang lain, nggak paham sejarahnya di situ. Betapa Rasulullah itu menghargai. Ini adalah daripada bagian sejarah dan termasuk para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Gitu. Nah, sesembahan itu ya baik yang kata orang menjadi tujuan. Nah, terbagi pada zaman Rasulullah itu ada orang membuat patung itu karena disembah, ada yang karena menjadi wasilah jembatan. Tetapi di bangsa Arab itu benar-benar disembah. Yang kaya membuat patung dari emas, yang setengah kaya dari perak, dari perunggu, yang miskin dari tepung. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Meskipun pegulat saat itu, tapi termasuk pengakuan dalam sejarah itu miskin. Makanya Umar bin Khattab itu dalam sejarah menyebutkan ketika sholat ke sebelah kanan salam itu ketawa, ke kiri nangis. Kenapa ya Amirul Mukminin kau kalau salam ke kanan ketawa, ke kiri nangis. Aku ke kanan salam ketawa karena lucu, bodohnya aku. Buat Tuhan dari pagi sampai siang sudah kebetuk, aku kecapean, aku tanya Tuhanku, ya Tuhan aku lelah. Bolehkah aku makan engkau? Kalau kau diam, kalau kau tidak boleh, kau jawab ternyata Tuhanku diam, aku makan dia. Tapi aku nengok ke kiri, aku menangis karena aku ingat putriku berusia 4 tahun aku kubur hidup-hidup. Dan seumur hidupnya Umar bin Khattab begitu. Gitu. Ya, itu sisi sejarah bahwa patung itu berasal dari luar. Adapun yang dibawa ke bangsa Arab yaitu oleh Bani Khuza'ah ya dengan rajanya yaitu Amr bin Lu'ay yang meletakkan patung terbesar itu Hubal di dalam Ka'bah. Kemudian yang kedua bicara tentang patung atau benda itu sendiri. Semua benda-benda apa saja yang judulnya ya, bukan sesuatunya, manusia meyakini bahwa itu mengandung kekuatan atau menjadi sanad, sandaran
atau menjadi sesuatu kepercayaan. Baik itu yang baik-baik menurut dia, yang buruk-buruk menurut dia. Kalau sudah menjadikan benda itu sebuah fokus tujuan, maka itu kerjaannya jin. Ada hadis Nabi yang menyebutkan, diriwayatkan oleh Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu anha. Aisyah itu senang dengan boneka. Ya. Jadi ketika Rasulullah datang, kemudian Aisyah menyembunyikan boneka itu. Bayangkan. Ya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Ini sebuah jawaban dua. Satu, ya nggak apa-apa bermain boneka. Tetapi ada adab. Rasulullah mengajari pada Aisyah, kalau habis main boneka, ditaruh lagi di dalam kotak. Jadi kita nih anak-anak kalau habis mainan boneka juga sebenarnya jangan dipajang. Kecuali memang kita tidak menjadikan mainan, tidak menjadikan sesuatu yang fokus. Ya. Dibuat, ya dibuat saja gitu loh. Meskipun ada hadis yang sangat kuat ya, bahwa suatu saat nanti patung-patung itu akan meminta tanggung jawab kepada manusia yang membuatnya. Itu pun ada catatan, yaitu patokannya kalau ada manusia yang dari sini ke bawah itu dia hidup, maka dia akan menuntut. Ketika ada badan manusia itu misalnya segini dia nggak hidup, maka tidak akan menuntut. Ya, tangan putus, kaki putus, tapi badannya ada, dia akan menuntut. Nah, jin-jin itu fokus kepada benda-benda yang sering bisa dekat dengan manusia dan dipandang. Nggak usah manusia itu meyakini jadi Tuhan. Nggak usah manusia itu meyakini ada sesuatu. Sering dekat, sering dipegang, dan manusia fokus. Jin itu masuk, ada 6. 1 boneka. Kedua lukisan. Ketiga foto. Keempat cermin. Kelima patung. Keenam baju pengantin. Cincin enggak ya? Suka diliatin gitu enggak? Enggak. Ya sebenarnya kalau saya jawab enggak pun kita bahas dulu yang ini. Ya, 6 ini mengandung sesuatu yang berbeda di mata manusia. Kita pernah nggak ngeliat lukisan bro? Matanya kayak hidup lah gitu loh. Ya. Ya. Kita punya guru ya. Ada di Bandung, Papih, kayak Haji Bunafi. Ya kita nyebutnya Papih. Itu beliau melukis binatang-binatang tuh. Kalau kita naik ke lantai 4 mau sholat itu di setiap tangga tuh ada lukisan. Dulu beliau pelukis. Jadi semua binatang-binatang yang dilukis itu matanya seperti hidup. Ya. Buat kita orang syariat, ya, memang dianjurkan untuk menjaga hal-hal karena kita modelnya orang yang baru belajar menuju Allah. Orang perkara Allahnya yang ada nggak ada juga ditanya, orang kita masih bermasalah dengan iman. Tapi kalau orang-orang yang demikian itu memang sudah tidak menjadikan benda-benda itu. Jadi landai-landai aja. Dan mereka cenderung mungkin bisa ngomongnya pembahasan di pinggir jurang. Kalau kita ini orang yang sangat hati-hati. Karena memang termasuk orang pemula baru belajar. Termasuk saya. Gitu loh. Nah boneka, patung, cermin. Itu menjadi alat jin-jin untuk bisa masuk di dalamnya. Pernah dengar cerita nggak Pak? Satu cermin yang ketika dipakai oleh orang, kemudian orangnya bergerak, cerminnya diem aja. Pernah dengar ceritanya nggak? Saya pernah dengar itu. Orang ngisir, kan gerak badannya, cerminnya gambar dia tapi gini doang. Siapa yang sering ngaca biasanya? Yang sering bercermin siapa? Istri kita. Hati-hati tuh Pak, istri apa jin dulu. Karena bisa kemasukan gitu ya. Nah, artinya dari sini bukan bicara tentang bonekanya, cerminnya, fotonya, lukisannya, baju pengantinnya. Baju pengantin kan sudah dipakai biasanya dipajang tuh. Dia memang jin suka itu dia. Jadi pada dasarnya jin-jin itu ngiri kepada manusia. Yang kedua meniru perilaku manusia. Dari mulai bentuk tubuh sampai apa yang dilakukan oleh manusia. Meskipun pada dasarnya mereka tuh beda perilaku. Seperti makanannya banyak menyebutkan jin itu senangnya dengan tulang. Minumannya kopi hitam. Itulah yang dipakai orang untuk sesajen.
kopi hitam. Dan itu memang terjadi gitu loh. Makanya orang-orang tuh di pinggir gunung, pinggir lautan, pinggir kali, pinggir sawah, yang ada istilah sedekah gunung, sedekah pohon, sedekah sawah, sedekah laut, itu mereka menyediakan kopi hitam. Jadi memang ada berita, ya bahkan dalam riwayat itu disebutkan kesenangannya adalah kopi hitam, makanan segala macam lah gitu. Padahal yang paling umum makannya tulang belulang dan mereka makan dengan tangan kiri. Pada umumnya bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kepada tubuh manusia saja mereka bisa masuk. Apalagi kepada benda-benda yang jangankan boneka, patung, cermin, foto, lukisan, baju pengantin. Jangankan tembok, alam yang ada ditembus. Jadi apapun yang diyakini oleh manusia menjadi fokus, mainan, atau sesuatu yang mengandung, itu menjadi alat jembatan jin untuk cari perhatian. Gitu loh. Jadi bukan tentang salibnya sebenarnya. Kalaupun UAS dalam video Daniel Mananta, karena memang ada kisahnya. Tapi ini menjadi sebuah kias. Al-qiyaswa takdiru syai' bi syai'. Ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu dalam ukuran takaran yang kurang jauh, nggak beda. Bisa salib, bisa apa. Bapak pulang dari sini, kemudian meyakini ada sebuah sendal jepit, sepasang yang indah, luar biasa. Ditaruh, dipasang, dilihatin, ini sendal bagus nih, sendal ini. Dilihatin terus, masuk jin ke situ Pak. Pertanyaannya, siapa yang sampai sebegitunya yang lihat situ sendal jepit ada jinnya itu? Jadi bukan salibnya sebenarnya. Ini menjadi kias bahwa semua benda itu akan bisa memberi pengaruh negatif, ditambah memang jin itu senang menggoda manusia. Kalau tadi kalimatnya roh jahat, dari terjemahan simple unclean spirit, saya akan benahi bahwa tidak ada ruh yang jahat dan tidak ada juga ruh yang setelah keluar dari tubuh manusia itu kemudian kelayaban kemana-mana. Itu kan bahasa mereka yang gak ngerti. Bahkan orang Islam pun ada menyebutkan ada roh-roh di ruangan ini yang dulu bekas orang digantung, dianiaya sama penjajah. Kemudian mereka masih bersemayam. Itu adalah pembodohan. Setiap ruh itu yang sudah ditarik oleh malaikat Israel itu kembali ke tempatnya Lauhim Mahfuz. Sampai pun malaikat Israel, bapak-bapak sekalian, malaikat yang tugasnya mencabut ruh makhluk dengan alatnya yang bernama maut. Jadi maut sama malaikat nih beda. Malaikat mautnya Israel, mautnya seperti kayak kita ngebuka tutup botol, crack. Maut itu tutupnya itu, buka tutupnya itu. Yang dulu ceritanya maut ini kelayaban, semua malaikat tahu. Sampai akhirnya Israel ditunjuk oleh Allah, ku beri tugas menjadi malaikat pencabut ruh bagi setiap makhluk yang kehidupan. Maka mulai saat Israel berdiri, maut itu tunduk. Jadi Israel dan maut ini berbeda. Nah, malaikat maut ketika mencabut nyawa si Fulan dengan alatnya makhluk bernama maut, enggak lebih dari seberapa detik ruh manusia itu terlepas kembali. Sosok malaikat Israel tidak diberi kesempatan megang ruh makhluk. Bayangin. Padahal itu malaikat tugasnya apa? Nyabut nyawa, nyabut ruh. Tugas, punya hak sebenarnya. Ya Allah, aku mau lihat deh, habis diruh dipikir, oh begini kali ya ruh. Nggak dikasih sama Allah. Bagaimana bisa ada spirit doll? Ini boneka ini mengandung roh. Dia bergerak, dia punya kekuatan. Orang malaikat tukang cabut nyawa aja nggak dikasih kesempatan. Habis nyabut, langsung terlepas lagi. Maka kalimat roh jahat ini harus dibenahi. Tidak ada roh jahat, tidak ada juga roh di situ. Kalaupun ada kalimat unclean spirit, kalau kita mau benahi, benerin, mungkin sebangsa makhluk halus. Bisa jadi iya. Dan itu sangat mungkin terjadi bapak-bapak sekalian. Ada patung-patung, berhala, ya benda. Dan terakhir sebelum saya serahkan kepada Gus Igwar,
Benda apapun, dua hal. Baik itu patung, ya, ataupun sebuah lukisan, ataupun benda yang membentuk tidak seperti manusia. Kalau diyakini oleh manusia, memang betul-betul memiliki kekuatan, disitulah ruh masuk, disitulah jin masuk. Karena dia ingin mencari perhatian, ingin menggoda, ingin niru, dan ujungnya ingin mencelakakan manusia. Terakhir sebelum saya serahkan, semua benda-benda yang di sekeliling kita, kalau kita membuatnya menjadikan kita lalai dari pandangan Allah, handphone, motor, mobil, uang, bahkan mungkin anak, bahkan mungkin istri, bahkan mungkin suami, diyakini memberikan kekuatan, maka semua itu menjadi berhala buat kita semua. Masya Allah. Susah jadi mau ngomong ya. Udah clear kelihatannya. Jadi kalau saya perhatiin justru pernyataan dari Daniel itu malah mengaburkan pernyataan yang sebelumnya Uwas sampaikan. Karena kalau Uwas tuh menyampaikan di situ ada jin, ini terlepas dari bendanya apa ya. Seperti Kimo sampaikan tadi. Kan kalau Uwas kan membahas tentang patung. Ya enggak, yang di agama saudara-saudara kita yang sebelah. Itu ada jinnya. Nah sedangkan kemudian Daniel menyimpulkan itu adalah unclean spirit. Kalau nggak salah dia juga mengambil dari kitab itu tuh, dan ya dari apa namanya ada literasinya yang nanti bapak-bapak bisa lihat lah ya secara detail. Tapi apa yang disampaikan oleh Kimo ini jelas memberikan gambaran kepada kita. Pertama meluruskan istilah unclean spirit, roh jahat itu ternyata tidak ada. Yang ada itu ya ketika benda-benda itu diyakini kemudian memiliki kekuatan, maka jin yang akan masuk di situ. Nah benda-benda itu kan bisa apa aja, mungkin buat kita enggak, tapi ketika ada orang yang meyakini itu maka dia masuk. Maka kadangkala ketika kita mungkin melihat di lukisan di sebuah tempat, ya walaupun kita tidak menganggap itu hal yang biasa karena kita tidak meyakini, tapi karena ada orang yang meyakini itu, otomatis sebenarnya jin itu nempel. Karena apa? Bukan karena kita, tapi ada orang lain yang sebelumnya meyakini. Nah tapi misalkan nih, contoh misalkan Tugu Tani misalkan, mungkin nggak ada kali ya, karena orang juga malas banget masuk ngeliat tuh, nggak sampai begitu-begitu banget kan, ya nggak, siang-siang bolong panas gitu. Terus Tugu Pancoran, ya karena mungkin di situ juga orang menganggapnya nggak ada semacam ada meyakini itu jadi sesuatu, sehingga kelihatannya kalau kita ngelihat Tugu Pancoran sih kalau saya biasa-biasa aja Pak, nggak sampai ada perasaan gimana gitu. Tugu Tani dan hal-hal yang lain. Nah tapi ternyata memang ada bentuk-bentuk yang mungkin ketika kita melihat itu seolah-olah ada gini Kimo, ada perasaan lain. Pertama ini perasaan lain gini loh ya, kadang-kala tuh ada orang karena terpengaruh temennya juga sih. Iya kan, misalkan ngelihat lukisan, lu lihat loh ada apa nih, tadi dia nggak ada apa-apaan, dia malah, oh iya gue rasa ada begitu, padahal awalnya dia terus dia jauh lagi tapi bohong gitu. Jadi nah, memang manusia, jin itu seperti manusia. Jadi ada yang senang rame, kan ada manusia senang rame. Tapi ada juga manusia senang sama sepi kan. Nah jin juga begitu. Ada yang dia tidak mau terusik, dia minggiran, minggir gitu. Maka dalam hadis disebutkan ketika ada dua jin sedang berantem nih. Jin berantem. Ya ada sahabat termasuk diantaranya mungkin Utsman ya, yang dia mendengar suara burak burak. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, aku tadi mendengar suara sangat kencang sekali, keras sekali, seperti ada sesuatu hentakan-hentakan. Kemudian Nabi bercerita, oh ada dua jin, dedengkot jin muslim dengan dedengkot jin Islam ribut, berebut wilayah. Kemudian mereka menghadap kepadaku, ya Rasulullah, tentukanlah tempat buat kami. Gitu. Kemudian Rasulullah menentukan tempat. Jin muslim tempatnya di pemukiman orang-orang beriman dan di gunung-gunung. Jin kafir itu di lautan dan di gua-gua. Jadi kalau ada jin-jin di sekitar rumah Pak, itu jin muslim Pak.
Karena ditentukan oleh Rasulullah. Oh, udah dibagi kaplingnya ya? Dibagi kapling. Iya. Tapi tetap bagaimana kita takut kan kalau ada rumah-rumah yang ada jinnya. Artinya apa? Meskipun muslim kalau udah beda alam kita takut. Karena tadi kembali kepada dasar. Bahwa dasar utamanya jin-jin itu mereka ngiri. Lihat sejarahnya. Dulu jin itu sebelum ada manusia tinggal kelayaban semaunya di permukaan bumi. Kemudian dibasmi. Ya, dibasminya oleh pemimpinnya sendiri namanya Panglima Ajazil. Jadi Ajazil itu seorang panglima jin yang bahkan dengan ketauhidannya mengajari malaikat Allah. Beribadah, sholat, tinggal di dalam surga kurang lebih 500.000 tahun. Beribadah kepada Allah, mimpin sholat jadi imam 50.000 tahun. Kemudian ada perintah untuk membasmi bangsa jin. Diikuti oleh Ajazil, dibantu oleh malaikat, disikat. Sebagian bangsa jin di bumi, sebagian mati, sebagian bersembunyi. Ada di semak-semak, ada yang di lautan, ada yang di air, di awan, di pepohonan, di rumah-rumah. Kata Allah, biarkan. Setelah itu baru Allah ciptakan. Jadi manusia itu diciptakan 2000 tahun setelah penciptaan jin. Dalam masa 2000 tahun itu jin-jin itu ternyata mereka ya tadi tinggalnya di mana-mana sampai Nabi datang diaturlah hidupnya. Artinya bahwa ruh itu juga dimasukkan kepada tubuh malaikat. Malaikat tercipta dari setengah badannya cahaya, setengah badannya salju. Setan, iblis, jin tercipta dari api, manusia dari saripati tanah. Nah, malaikat diisi ruh, jin, iblis, setan dikasih ruh, manusia juga dikasih ruh. Ketika diambil semua ruh itu semua kembali ke Lauhul Mahfuz. Tapi ada kelebihan dari bangsa jin. Mereka bisa memasuki celah-celah kecil, memasuki tempat-tempat yang kumuh, yang tidak suka, tempat buang air segala macam. Ya, yang makanannya tulang belulang, meskipun ada yang memasuki, dan semua makanan-makanan atau daging yang dipotong tanpa basmalah itu ikut dimakan oleh bangsa jin. Gitu loh. Nah, memasuki tempat-tempat, menempati tempat-tempat yang sebagian jin itu suka dengan fokus untuk mencari dan mencelakakan manusia, termasuk diantaranya sesembahan, apa patung, apa lukisan, apa foto, ataupun benda-benda yang diam. Benda diam. Manusia nggak fokus seperti patung pancoran, kita kayaknya juga nggak menyembah kok, nggak ada keyakinan, tapi diam, ditempatin kalau memang dia cari sepi. Filosofinya, kalau ada manusia kosong, nggak menyebut Allah, nggak zikir, diam, badannya gerak, tapi hatinya kosong, itu dianggap diam, Pak. Kerja pagi, siang, sore, tapi hatinya kosong, itu dianggap wukuf, diam. Jin masuk, Pak. Jin akan masuk pada tubuh yang diam. Ya, makanya satu sisi kita senang punya istri, misalnya dia lincah, berarti alhamdulillah. Ya, sepi. Kalau dia istri kita diam, bedakan itu dia istri apa jin gitu. Kalau punya istri. Jadi selama istri itu ngoceh, marah-marah berarti aman. Ya, berarti ya berbahagialah kita gitu ya bahwa masih normal. Artinya ayah istri kita dijauhi sama jin gitu. Pas saat dia ngomel juga jin males juga kali. Oke. Istri ngomel nih, bla 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 bla. Kalimat utama Bapak jangan marah kalau istri ngomel. Alhamdulillah, istri saya nggak ada jinnya. Begitu lah. Nah, jadi gini Kimo, jelas tadi sudah disampaikan bahwa jin itu sebenarnya bisa menempati apa aja, tapi yang paling gampangnya atau menjadi fokus manusia tadi ya. Iya. Nah, terus gimana sekarang hukumnya kemudian ya orang mungkin ada membuat patung. Membuat patung kan banyak tuh. Patung itu ada dari tanah, ada dari semen, ada dari plastik gitu. Kayak tadi kan boneka-boneka Doraemon, Avenger. Kemudian, inilah fungsinya agama, ya khususnya agama Islam. Ada pemahat, tukang patung, segala macam. Kalau dia memang beragama Islam, kemudian memang karyanya adalah membuat patung, meskipun bisa menjadi wasilah, ya kata mereka roh-roh tadi. Mereka membahaskan roh-roh karena memang tidak ada ajaran yang membahas tentang jin. Di Quran tuh hadis lengkap. Ya. Nah, kalau mereka membuat kerjaan memahat, kemudian dilihat kayunya lengkap, ya Rob, ini adalah tugasku sebagai seni, tidak ada nilai spiritual kecuali inilah kecintaanku, hobiku. Ini juga kelebihanku, anugerah darimu. Hadza min fadli Rabbi. Ini juga anugerah darimu. Ya, aku membuat patung bismillah sebagai bentuk daripada seni karena hidup nggak pernah jauh dari seni. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca dia Fatihah, baca dia doa, baca surat An-Nas segala macam. Apapun yang dibaca, kemudian dibacakan juga ayat kursi yang dikenal sebagai ayat yang sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk seperti itu. Ya, setelah wala ya'udhu hifzuma huwal aliyul azim. Mulai tok 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 aman aja. Ya. Tapi kalau dia buat tasbih, kemudian dia meyakini bahwa tasbih itu ternyata bisa mengandung, tasbih yang kita pakai itulah yang dibenci oleh kelompok sahabat kita, tasbih itu. Ini nggak ada, zaman Rasulullah nggak ada tasbih. Bisa jadi yang dilihat karena kita melihat tasbih itu menyangka ada kekuatan. Padahal tasbih itu hanya sebagai alat untuk supaya bisa menghitung zikir. Jadi judulnya adalah bahwa apapun yang menjadi rutinitas kita, bergesekan, berdampingan, ya bisa menarik perhatian mereka. Kalau bicara roh jahatnya sudah clear, nggak ada. Ya, tapi jin ini lebih bahaya daripada roh jahat. Masya Allah. Jadi hati-hati Pak, yang biasa bawa tasbih, kemudian tiba-tiba nggak bawa tasbih, naik motor terus jatuh, gara-gara gue nggak bawa tasbih hari ini. Itu bahaya itu tuh. Karena iman, syirik, ikhlas, ria itu memang bedanya tipis. Iya. Kita punya cincin nih bagus, cincin bagus. Kemudian kita meyakini nih, wah, keren. Kalau duduk begini asal tangannya begini gosok mulu ya. Asal duduk gosok mulu gitu kan. Nah, kemudian berantem sama orang. 3 orang dilawan, menanglah kita. Kita ngomong, untung ada cincin ini, selesai sudah iman kita habis. Pindah kita jadi sekutu. Kalau mau, alhamdulillah, saya berantem ngelawan 3 orang menang. Kekuasaan dari Allah, wasilahnya lewat cincin ini, saya jadi pede. Beda lagi itu. Jadi hati itu luar biasa itu. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Cimo. Ada 2, yang satu ada yang raise hand ya. Mungkin yang hand dulu tadi ya. Kalau yang Pak Malik ini belakangan masuknya, silakan yang mau bertanya langsung Pak Yusuf dari Banyuwangi. Silakan Mas Yusuf. Oke, saya langsung jawab aja ya. Yang mana nih? Ini tuh Pak Malik dulu yang di depan mata. Nanti yang udah tulis. Ya udah habis itu deh. Tadi soalnya yang ini tangan dulu. Oke, ini saya kembali lagi pertanyaan. Mungkin Pak siapa namanya? Malik. Pak Malik jadi pembahasan yang lalu nggak gabung ya. Jadi gini, ruh itu satu, ya. Kemudian para ulama membaginya menjadi 2. Ada ruh jasadiah, ada ruh batiniah, ya. Ini pernah saya jawab. Ruh jasadiah, orang ketika hidup, tidur, ruh jasadiahnya itu di badan. Kemudian ulama menyebutkan ruh batiniahnya itu yang dia bergerak. Sampai ada hadis yang menyebutkan bahwa ruh-ruh orang mati terkadang berkenalan dengan ruh-ruh orang hidup. Jadi kalau ada orang mimpi tuh, saya semalam mimpi ketemu Pak RT, sepertinya mimpi. Padahal bisa jadi ya dia ketemu ruhnya Pak RT itu. Ya. Makanya berapa banyak orang yang mimpi di malam hari, paginya lupa semalam saya mimpi apa ya itu. Karena tadi sudah berbeda lagi kekuatannya ya. Ketika hidup, ruh batiniahnya yang mungkin bergerak, ruh jasadiah, makanya dia masih bernapas. Tapi ketika mati, ya kalau saya tadi bilang Pak Malik ya, bahwa ruh naik level itu ada jeda dan ada tahap. Semua ruh itu kembali ke Lauhul Mahfuz dengan tahap. Ada yang bergantung di sebuah bejana yang ditempelkan oleh Allah di pepohonan ini. Tapi diam, tidak bergerak. Bukan seperti sangan orang yang tiba-tiba kelayaban, itu kuntilanak, itu beda lagi, itu jin. Jadi dia mendekam diam. Ada yang menyebutkan itu ruh orang soleh. Yang dia sesaat mengiringi keluarganya sampai betul-betul kuat baru dia naik. Ada ruh yang dia tidak naik, dia turun bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Adalah ruh yang seperti kakinya bergerak, lehernya tercekat oleh tali karena dia tidak naik. Sebab apa itu? Dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan adalah ruh orang yang ketika seseorang mati keluarganya menangisi belum dengan keikhlasan. Maka kita kalau misalnya nangis, nangis saja, tapi jangan sampai ya, menangis, robek-robek baju, jambak-jambak rambut. Dalam bab sulasi, di antara yang mengeraskan hati adalah merobek-robek baju, jambak-jambak rambut ketika datang musibah atau kematian kepadanya. Gitu. Jadi disebut langsung tuh ada tahap ya. Jadi nggak langsung naik ke atas. Karena apa tadi? Ketika orang mati, ruh jasadiahnya yang naik.
ruh batiniahnya masih diletakkan di kepala. Makanya orang ketika mati jenazah dari rumah menuju pemakaman, ada yang dipayungin nggak? Ada nggak? Apa yang dipayungin? Kepalanya. Karena Allah masih letakkan ruh batiniah di kepalanya. Catatannya, ruh-ruh itu dia belum sadar. Dia belum sadar kalau diri sudah mati. Ketika dimandikan dia teriak. Kenapa aku dimandikan? Kenapa sabunnya putih semula? Hei anakku, istriku, mana kalian? Nggak ada yang dengar suara itu kecuali binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Kata hadis disebutkan kalau ditampakkan suara-suara manusia yang ketika dimandikan saking kerasnya, saking meledak-ledaknya, telinga manusia itu bisa langsung tuli. Saking kencengnya. Dan dia belum sadar dia mati. Ketika disolatkan teriak, kenapa aku dibaringkan di depan kalian? Kenapa kalian bersolat, bersujud di hadapanku? Ada apa dengan kalian? Ada apa denganku? Istriku, anakku, mana kalian? Dia belum sadar kalau dia sudah mati. Ketika dibawa, dikafankan, disolatkan. Nah ketika baru diletakkan ke dalam liang lahat ukuran 1x2, dia baru sadar. Oh, aku sudah mati. Dan itu penyesalan yang tidak berguna. Nah setelah itu barulah diangkat ruh itu. Jadi tidak saya jelaskan langsung tadi bahwa ruh naik ke atas dengan cara bertahap. Ya, ruh satu tetapi derajatnya terbagi dua. Sebagaimana derajat tadi tentang ada hati ya. Kolbun ruhaniyah, ada kolbun jasadiyah. Ruh juga sama. Ada ruh jasadiyah, ada ruh batiniyah. Jadi pertanyaannya sebentar. Ya. Kemudian yang disiksa apa? Dikubur ya. Ya. Kalau kita lagi sehat hidup di bumi, kaki kita nendang batu Pak. Yang kena kan fisik. Yang nangis apa Pak? Ruh. Aduh. Itu yang kena ruh. Kalau kita masih hidup, fisik kena ruh yang nangis. Makanya mata keluar air, tangan ngusap-ngusap, mulut mengadu. Tapi nanti ya sampai di kuburan itu yang disiksa. Ya, kalaupun ada yang bilang menyebutkan azab kubur itu bukan hanya pukulan saja. Termasuk melihat tempatnya di neraka ketika sudah masuk kuburan itu juga jadi azab. Lebih mengerikan Pak. Itu yang dipukul ruh. Nah, tadi Bapak Malik bilang menyebutkan kira-kira yang di azab kubur itu ya, yang dipukul ruh, yang rusak badannya gitu loh. Ya, dibalik. Meskipun ada hadis yang sangat kuat menyebutkan bahwa azab kubur yang sesungguhnya adalah bukan bicara tentang pukulan. Yang paling kuat adalah ditampakkan layar di makam si fulan. Kalau jenazah ini soleh, maka layarnya TV-nya gambar surga. Di dalamnya ada keindahan-keindahan, ada bidadari, ada sungai yang mengalir di bawah pepohonan. Kemudian di zoom, ada bidadari yang cantik, ada orangnya. Kemudian di zoom lagi wajahnya, terlihat wajah si fulan tadi. Sehingga dia berucap, itu aku. Itu aku. Senang dia. Meskipun baru di layar, itu disebut nikmat kubur. Dan sebaliknya, kalau toleh jenazah ini tidak soleh, gambarnya layar juga, tapi gambar neraka. Di zoom wajah dia. Sehingga seumur dalam kuburnya itu, kalau kiamat masih 1 juta tahun lagi, tiap saat selama 1 juta tahun, itu menjadi siksaan buat dia. Itu pun menjadi nikmat kubur. Dan itu nggak bisa ganti channel ya? Nggak bisa loh, channelnya cuma 1. Apalagi kalau TV-nya itu ternyata di TV analog. Itu udah dipilihkan itu. Udah dikunci channelnya. Itu. Nah terus tadi berarti yang ruh dipukul badan yang sakit. Iya. Tadi kan kata ruhnya ke atas gitu. Jadi berarti masih ada dong iya, ruh yang artinya langsung naik ke atas itu memang ruh jasad dia. Oh. Iya, ruh batiniahnya itu masih Allah iringkan sampai itu. Kiamat sampai betul-betul dalam kuburnya gitu. Oh, jadi sampai ya berarti kalau yang disiksa itu ruh batiniah. Ruh batiniah. Ya, Masya Allah. Gitu Pak ya. Pak Malik. Nah ini ada lagi nih, ini mau yang nunjuk tangan dulu atau gimana nih? Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Sebelum ke pertanyaan berdua dari Mbak Ajeng. Iya Pak Yusuf, siap. Masya Allah, tabarakallah, syukron penjelasannya Ustadz, jadi bisa tidur nyenyak, alhamdulillah. Nakutin ya Pak ceritanya. Mana Pak Yusuf, silakan. Oke, kalau Pak Yusuf belum, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut ini. Dari Mbak Jeng Ayu nih Jogja. Assalamualaikum. Pak Yusuf udah tadi ya? Atau hilang? Pak Yusuf kemana Dan? Raise hand bukan?
Ya tadi raise hand. Oke, Mbak Ayu ya. Assalamualaikum, ya duo Ustadz. Duo, kajian kali ini sangat mengejutkan saya. Banyak yang kaget kayaknya. Karena di rumah saya ada banyak yang disebut Kimo. Ustadz Kimo, Ustadz Kiai. Kimo aja sebenarnya, Mbak. Pertanyaannya kenapa harus dibahas itu loh? Kaca hampir semua ruangan ada kacanya. Foto, lukisan, patung, manekin, baju pengantin, kopi hitam, bukan sajen ya. Tapi untuk menghilangkan bau pengap di dalam ruangan. Wah, ini benar. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Oke. Mungkin Ustadz harus meruqyah dulu ke sana atau gimana? Silakan Kimo. Ruqyahnya gampang, perjalanan Jogjanya itu luar biasa. Jadi saya menyebutkan bahwa tadi rentan jin-jin itu masuk kepada patung, lukisan, foto, baju pengantin. Ya, ini sebenarnya secara nggak sengaja sih baru ingat kalau ternyata Ujang Ayu itu memang kerjanya di situ ya, karena dia kerjanya apa wedding ya. Itu semua ada di sana. Ada di sana semuanya. Saya tapi ucapan ini sudah terjawab juga. Apapun saja. Kalau kita itu selalu berlindung seperti tadi mau makan baca basmalah, kemudian tempat-tempat itu tidak memberi pengaruh buat kita dan selalu kita ingat, kemudian juga ada cara dengan membaca ayat kursi yang ayat ini sangat ditakuti oleh jin dan setan. Maka yang tadi disebutkan oleh Ibu Ayu ini nggak jadi masalah. Sekarang kaca nggak ada, cermin nggak ada, baju pengantin nggak ada, patung lukisan semua nggak ada. Di rumahnya cuma ada mobil, ada motor, ada mesin ketik. Ya, tapi meyakini kalau mesin ketik itu memiliki nilai spiritual yang bisa sukses semua kerjaan gara-gara mesin ketik, maka mesin ketik itu jadi sesembahan satu. Yang kedua, jin juga bisa nongol di mesin ketik. Masya Allah, bisa ngetik sendiri tuh. Ya, tak enak, selesai itu tesis. Jinnya banyak banget ya. Masya Allah. Jadi nggak masalah. Tinggal kalau selama ini sudah ada dan tema ini baru ada, ya Allah, berarti selama ini bisa jadi ada sesuatu yang mengiringi, tapi pemahamannya baru sekarang. Apa susahnya? Tinggal duduk sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selalu yakini bahwa kalian yang di sini ya ngomong aja. Jangankan sama itu, sama semut aja. Kita nih ada semut nih, ya nggak boleh dimatiin, jangan disiram dengan air, jangan dibakar dengan api atau segala macam. Cukup ngomong, hai kalian umatnya Nabi Sulaiman, ya kami dari umat Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu juga kepada rajamu. Ya hendaknya kau untuk bergeser dari tempatku karena tempat ini mau dipakai. Jangan sampai kalian terinjak atau kalian terbunuh gara-gara kami bangsa manusia. Itu dia pergi. Iya. Nah kita belajar ngomong lah. Betul, asal jangan depan orang banyak. Gitu catatannya. Ya depan orang, oh tuh. Ya, kata orang Pak Ohim udah lama itu begitu ya gitu. Atau pengen demonstrasi gitu, nyobain. Ya memang suka ada Pak, biasa di kamar mandi kan, begitu yang mandi itu ada semut lewat, kan kesian tuh, mati kan kalau airnya. Nah itu ada baiknya Pak, diambil taruh tanganin, naik gitu, naik kadang naik dia. Iya. Taruh lagi di sini gitu. Iya. Jangan sengaja dibuir sekalian biar mati gitu aja. Naik gitu. Dia naik terus ditaruh di atas ke teman-temannya, enak loh naik itu turun lagi lagi. Mainan aja. Iya. Nah jadi kan katanya Kimo pernah sampai ngomongin nih, kalau di kamar itu di tempat tidur itu kan suka ada jin juga kan? Ya enggak? Salah satu adalah membersihkannya dengan sapu. Gitu. Ya. Nah kalau gitu manekinnya boleh nggak disapu-sapuin? Apa? Itu kan banyak boneka itu maksudnya. Oh iya, artinya memang harus dibersihin. Jadi ini Nabi yang ajari. Kalau kita memasuki sebuah tempat yang memang menjadi tempat kita, kemudian lama, hitungannya lebih dari 2 atau 3 hari, adab kita masuk ke dalam rumah yang kita tinggalkan itu, kita assalamualaikum, kemudian kita membaca sesuatu lah seperti ayat kursi tadi, ya bukan ayat ini seperti untuk mengusir jin aja. Kita sapuin. Karena jin-jin itu mereka bermain dan meninggalkan kotoran di situ. Ya. Mereka memang melihat kita. Tapi kalau kita tidak bersihkan, kemudian dia balik lagi setelah ada kita, setelah ada anak kita, dilihat ternyata kotorannya masih ada, mainannya masih ada dan masih kotor. Maka dia seolah meyakini bahwa ini masih aman untuk main.
Itu makanya banyak anak kecil yang kena atau orang dewasa yang sedang kosong pikirannya kena karena tadi berbaur. Maka adabnya kalau masuk kita, contoh seperti masuk ke hotel Pak. Bapak masuk ke hotel nih, check in nih. Assalamualaikum, nyapu dulu Pak. Ya, jangan lupa setelah nyapu telepon, Pak saya udah bantu nyapu, kali ada upahnya gitu dari hotel. Sapu dulu, disapu. Iya, ya kalau enggak digebas pakai, kan enggak ada, setiap kamar tuh ada sapunya. Gebas aja gitu. Supaya menandakan kepada mereka, ini ada makhluk, ada orang yang tinggal di sini. Mereka akan pergi. Kalau datang ternyata kotor, dia main lagi situ Pak. Tapi kalau bersih, ternyata ada kehidupan manusia, dia pergi gitu. Gitu. Iya, termasuk juga kalau di hotel kan ada lemari-lemarinya kan suka lama, buka-bukain dulu Pak. Suruh keluarin dulu ya. Pokoknya secara ringkas dan simpelnya apalah lakukan yang menjadi ini kayaknya nggak nyaman, harus dilakukan. Gitu. Yang jelas kalau yang nas tadi lakukan aja. Kalau yang lemari segala macam repot, bukain pintu, bukain. Ayo setiap kamar hotel 6 lantai nih. Makanya berguna juga ini sebenarnya, ini buat keper-keperin pergi loh, gitu. Kalau buat acara ya. Iya kan? Buat ngepret, kemudian buat ngelap keringat, kemudian ada sisa makanan, bungkus. Iya, benar, gitu. Maka jin gak enak kena keringat sialan katanya. Ya selain jin juga senang pada kopi hitam, jin juga senang sama sorban hitam Pak. Atau mungkin jangan-jangan jin juga senang sama orang hitam. Waduh, ternyata jin suka yang hitam semua dinding. Ya, tapi di sini jin Islam, malaikat-malaikat, karena apa? Meskipun hitam dipakai buat syiar. Berarti ada dong di sini. Kalau di luar situ ada ya? Ya, jin kita nggak bisa lihat, mereka bisa lihat. Bisa Kimo, kemarin bilang bisa. Nggak bisa. Kita manusia nggak bisa lihat kalau jin pada bentuk aslinya. Oh, tapi kalau dia berwujud, kita bisa lihat. Karena jin itu kan terbagi 3, diantaranya 5. Jin bersayap, ya, yang dia bisa terbang. Gitu. Kemudian jin berbentuk anjing yang hitam semua. Kemudian di atas matanya ada titik putih. Di atas alisnya itu titik putih. Kucing hitam, ular, disebutkan juga ada sebangsa tikus. Kemudian jin yang bisa mengecil atau jin yang bentuknya kecil, seperti lalat yang bersayap. Kemudian yang kelima adalah jin yang bisa berwujud seperti bentuk manusia, tapi nggak mirip. Bapak pernah lihat ada gambar foto tuh di belakangnya itu, bisa jadi memang ketangkep dia nyerupain manusia. Maka ada film kuntilanak, gendoro, itu adalah sebangsa jin yang meniru tubuh manusia yang laki dan perempuan. Yang laki-laki akhirnya tampangnya seperti gendorwo, ya, sampai ada filmnya. Yang perempuannya yang disebut dengan kalimat kuntilanak, palanya gede, kuping gede, kakinya nggak ada gitu kan, mukanya gede, nggak seimbang lah gitu. Ya, itu berwujud ya. Kalau aslinya kita nggak bisa lihat. Masya Allah. Baik, yang baru bergabung juga kalau mau bertanya silakan ya di Zoom, karena tadi di awal kita memulai itu baru berapa gitu, sekarang udah banyak, barangkali ikutnya di tengah nih. Kalau ada yang nggak clear silakan untuk ditanya, jangan sampai muncul unclean spirit di antara kita. Oh ya, silakan Pak Andre. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan bahwa patung-patung yang ada seperti untuk sifatnya monumen, itu kan kalau tadi Ustadz katakan kalau kita memiliki suatu pemikiran untuk bahwa itu sebagai penyembahan. Tapi kalau saya kadang-kadang, ini pribadi saya Ustadz, kalau saya kadang-kadang berpikir gini, ini sense of art aja. Misalkan contoh kayak GWK, sebegitu patung itu besar, itu bawanya gimana dan buatnya itu berapa, itu yang kadang-kadang saya menjadi satu kekaguman. Itu bagaimana dalam menyikapinya. Satu lagi, yang kedua contoh patung Pancoran, itu patung itu bisa dibuat seperti itu. Nah itu hanya kekaguman sense of art aja. Lalu yang kedua adalah tadi Ustadz mengatakan bahwa jin-jin itu adalah digambar di patung. Nah banyak juga mohon maaf Ustadz, ini banyak para ulama juga yang memajang foto-foto para ulama yang sudah tidak ada gitu foto-fotonya.
Nah itu bagaimana Ustadz pandangannya? Terima kasih. Oke, bahwa Silakan. yang ditanyakan Pak Andri juga sebenarnya sudah include dalam penjelasan, hanya mungkin lebih fokus saya jawab. Dulu disebutkan bahwa jin itu senang pada boneka, patung, cermin, baju pengantin. Karena yang saya sebutkan 6 ini dari dulu sudah ada. Mungkin kalau dulu sudah ada itu para arsitek ya, bisa membuat seperti GBK atau apa, mungkin dari dulu juga mungkin bisa kesebut juga, tidak hanya 6, bisa banyak. Intinya maukah patung, maukah lukisan, foto ya, apa saja kias bahwa yang menjadi kesukaan manusia sehingga akhirnya menghabiskan, bahwa ini bisa menimbulkan kemiringan hati, cenderung dan condong, yamilu mala yamilu mailan, hatinya cenderung mengalihkan perhatian dia bahwa ada kekuatan selain kalimat la haula wala quwata illa billah, ini menjadi masalah. Sebaliknya, ada bangunan lebih hebat dari bangunan yang tadi Pak Andi sebutkan. Ya. Ada benda yang lebih keren, tapi hati tidak bergeming. La yamilu qalbu illallah, tidak cenderung, tidak condong hati kecuali keyakinannya bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Maka buat lebih hebat dari itu pun gak ada masalah. Gitu. Toh kalau disebutkan bendanya, jadi permasalahannya bukan masalah benda sih sebenarnya, masalah hati kita ini Pak. Ya akhirnya mengundang bangsa lain, ya jin itu bisa menghampiri kita. Tapi kalau hatinya itu Allah, ya, maka bangunan lebih ekstrim daripada itu pun gak jadi masalah. Kalaupun foto-foto tadi para kiai, ya bentuk ta'zim saja. Orang menggambar ada foto Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal dulu juga nggak ada fotonya. Ngarang dari mana tuh foto? Tapi mungkin dengan memandang wajah itu membuat kita bisa ingat bahwa ini adalah Sultanul Aulia, pemimpin para wali, dan tidak fokus kepada foto. Walaupun ternyata menjadi fokus hanya sebagai wasilah supaya kita makin cinta kepada Allah. Bahkan Allah yang nyuruh, wabtagu ilaihil wasilah. Cari oleh engkau jembatan yang bisa membuat kau dekat kepada Allah. Seperti contoh tasbih. Ngelihat gambar Ka'bah, akhirnya ingat Ka'bah di Mekah dan ingat Allah. Nangis tetes air mata. Kalau perlu gambar Ka'bah tempel dimanapun supaya dia gampang nangis. Gitu. Tapi meskipun bendanya kecil, keris kecil ada kan suka yang dijual tuh. Dibawa-bawa, inget-inget. Kalau nggak ke bawah nggak pede. Kalau nggak ke bawah terus kemudian kerasa lemas, hati-hati itu. Gitu. Nah ini bisa dicontohkan pada misalnya contoh handphone yang kita pegang, kan pegang terus nih. Kira-kira jin bisa masuk sini nggak? Bisa. Iya. Kalau kita meyakini bahwa jin punya kekuatan, tapi kita kan menggunakan handphone ini bukan kekuatan, menggunakan jin sebagai bentuk ilmu, pengetahuan dari bentuk science, knowledge orang yang tergabung di sini. Dan kita menjadikan ini sebagai tempat seperti mainan saja. Sehingga ngeletak dimanapun gak ada masalah. Dan ketika ada undangan ceramah datang, ini gara-gara handphone ini. Nggak begitu. Iwan begitu gak Wan? Kira-kira Wan? Enggak kan, ada orang undang sini terus yang saya bilang, ya Allah alhamdulillah berkat silaturahim dulu. Ternyata orang, bukan handphonenya. Alhamdulillah Wan, bulan ini jadwal maulid banyak. Ini gara-gara handphonenya mahal. Nggak begitu enggak. Ya, jadi wasilah-wasilah itu. Jadi yang dilihat adalah hati. Jadi bahas lagi ke hati. Suara hati banyak gitu. Nah itu tadi, kalau foto pun, ya, kalau saya bahas bendanya bisa 6, bendanya bisa 1000, bendanya bisa 1 juta. Tapi yang kita bahas adalah tadi, bahwa semua ketika menjadi wasilah dekat kepada Allah, maka bisa jadi ya itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, ketika membuat kita cenderung condong jauh dari Allah, maka cenderungnya bermasalah, kitanya bermasalah, benda itu pun akan bisa menjadi melirik bangsa lain untuk membuat kita semakin terjerumus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Andika mana tadi? Baik, Ustaz Andika kayaknya udah sampai mungkin ya. Ya di sini ada Ustaz Andika, juga ada Bunda Eva lagi di Mekah ini semuanya. Masya Allah. Ada 2 di Mekah, mungkin ada lagi dari Mekah ini. Ya. Ustaz Andika hilang sinyal. Iya. Jangan yakin sama sinyal, nggak boleh itu. Iya, nggak boleh. Terlalu perhatian nggak boleh juga. Iya. Masya Allah.
Baik, saya kira sudah clear ya. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian, kan ketika banyak tadi ada bicara tentang unclean spirit, artinya dalam konteks Islam ya nggak ada itu. Ya kan? Unclean spirit nggak ada. Unclean spirit nggak ada. Tapi kalau bicara jin, Iya. ya di sebelah kita juga bisa jadi ada. Masya Allah. Sebelah saya. Iya, mungkin sekarang sedang berwujud kita. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan kita semua jin ini. Enggak, kalau sama jin impas berarti. Besok ganti bukan majelis kopi uduk sisa TV, di majelis jin dulu. Baik. Oh, ada lagi, silakan Pak. Oke. Kayaknya punya pengalaman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dinasehatilah sama ustadz itu. Itu ustadznya kan banyak lah mungkin di mana-mana. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita membaca Al-Quran di rumah itu beratus-ratus malaikat pembawa rahmat turun ke rumah kita. Iya. Nah, kalau di rumah kita itu ada berupa patung atau ya mungkin gambar-gambar tadi yang Ustadz katakan itu, katanya malaikat tidak mau turun ke rumah kita gitu loh. Nah, itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang jadi ada dua ya. Saya langsung bahasnya gini. Di setiap maghrib itu malaikat rahmat masuk kepada rumah orang-orang beriman. Ada dua. Malaikat tidak masuk kepada rumah orang beriman. Yang pertama, ketika ada anjing yang di dalamnya. Ya. Kemudian ada lukisan-lukisan yang sekiranya membuat pemilik lukisan itu sendiri pun memang menjadikan sesuatu yang membuat dia itu cenderung tidak mengarah kepada keimanan yang baik gitu loh. Tapi kalau lukisan itu kemudian membuat orang itu tidak berpengaruh dan dia tetap ibadah gitu. Itu yang dimaksud secara umum adalah lukisan yang membuat orang itu tidak bergeming dia untuk beriman kepada Allah gitu loh. Ya jangankan bicara lukisannya, ke rumahnya juga ngapain? Karena kan tadi bilang malaikat akan masuk ke rumah orang-orang beriman. Gitu. Maka apapun yang di dalamnya tidak memberi pengaruh. Tapi kira-kira orang beriman ada nggak anjing di dalam rumahnya? Nggak ada gitu. Yang kedua, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di tempat itu saat khususnya waktu awabin ya, maghrib sampai isya. Dimulai terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaqul akhmar, mega merah. Ketika sibuk dengan urusan dunia. Maka saya suka bilang, kalau kamu tidak mau baca Quran di waktu maghrib sampai isya, minimal jangan sibuk sama urusan dunia. Gitu loh. Syukur-syukur bisa baca. Makanya ada sholat awabin tuh, sholat nunggu dari maghrib sampai ke isya, supaya tadi membuka gerbang, malaikat masuk ke rumah-rumah orang beriman. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ya jadi kalau di rumah kita ternyata mau ada patung gede kayak, kita lihat ada cerita Habib Alwi, tahun berapa ya, itu di depan rumahnya itu ada patung Bunda Maria. Ini sudah bukan mainan kita nih. Ya, Ustaz Agus Idwar jangan coba-coba beli patung taruh depan rumahnya. Ya, kalau orang kan main ke rumah Habib ini, Assalamualaikum, kaget dia. Main, patung Habib, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Pas dibuka pintu sambil ada lukisan Bunda Maria. Bib, gimana sih Bib, kok ada patung Bunda Maria, ada lukisan? Ente waktu lihat patung Bunda Maria, ente sebut apa? Ya saya istighfar. Terus waktu lihat lukisan ini, ya saya istighfar aja, aneh. Aneh udah buat ente berpahala istighfar di hadapan Allah. Begitu coba. Habib masih ada patung, orang masih datang. Kalau rumah saya ada patung, ada Bunda Maria, ada segala macam. Assalamualaikum. Lah, Ustadz apaan itu? Putar balik. Itu masalahnya. Jadi bukan mainan kita. Jadi kembali kepada kitanya. Kembali selalu kepada kitanya. Begitu. Jawaban Anda sangat bijak sekali. Iya. Ya kadang bijaksana, kadang bijak sini saya. Luar biasa. Tapi menarik loh Pak. Jadi nanti kalau saat maghrib berarti nggak boleh sibuk kita ya. Apalagi nonton bola kan. Nanti malaikat juga datang. Nggak, mungkin malaikatnya agak tersinggung kali Kimo. Harus mau bagi rezeki lu malah sibuk sendiri gitu kali ya. Balik lagi deh gitu.
Jadi itu sebenarnya sudah lumrah lah, sudah lumrah lah. Kalau guru saya Kiai Syukur Mamun selalu bilang, maghrib beliau dulu ngajar gitu. Sekarang malah saya agak landai. Dulu anak saya sampai usia 3 tahun tuh pas sudah Allahu Akbar matiin. Ibu-ibu suka begitu kadang. Acaranya sinetron Ustaz, matiin. Gitu kan. Lagi seru Ustaz, matiin. Anak saya nangis Ustaz, matiin. TV-nya gitu. Kok matiin? TV-nya dimatiin, bukan anaknya. Wallahu alam bisawab. Baik, udah clear. Oh, masih ada Pak, silakan. Ini luar biasa nih soal unclean spirit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nyambung tadi sehubungan dengan tempat. Saya kebetulan punya tempat tinggal di Cimuring sana, samping Pakayon. Nah, saya punya jadwal hampir 2 hari sekali saya ke sana. Saya jadi hari ini saya tidur di Pakayon, besok pindah tempat tidur di sana di Cimuning. Nah, pertanyaan saya adalah banyak orang yang tidak tahu punya pemahaman apa. Setiap ada yang main ke rumah saya itu ada di kamar kamar 2, jadi di bawah itu ada 2 kamar. Kemudian yang kamar 1 aja yang selalu saya tempatin. Yang tadi saya ikutin petua dari Ustadz juga tadi. Setiap kali saya tidur sana pasti dibersihkan, saya juga bersihin coba kan. Kemudian banyak ada beberapa kawan saya yang datang itu mengatakan bahwa di kamar yang belakang itu, kemudian yang di atas itu selalu ada penunggu. Kemudian artinya, tapi akhirnya sugesti saya sendiri setiap kali tinggal kan saya berdua istri saya. Kemudian kalau istri saya pergi kemana-mana, maghrib segala macam, sampai mohon maaf ya, mandi pun saya kadang-kadang suka ada aja merinding gitu, Ustaz. Nah, ya ada aja gitu, takut gitu merinding aja gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, mah kalau kamu jangan biar mana dulu deh, masih ada gitu kan. Nah, artinya sugesti saya. Nah, yang saya pun tanyakan adalah langkah apa yang harus saya lakukan? Oke. Saja Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Oke, langsung ya. Ya silakan. Beliau ini sehat, makanya sampai segini masih sehat gitu. Saya kalau ceramah juga tangan suka bergerak saya. Gerak. Cuma kalau lagi tangan megang mic, yang megang mic saya nggak gerak. Beliau ambil dua-duanya, jadi begini, akhirnya suara nggak kedengeran ke sana. Jadi begini tangannya gitu. Semangat luar biasa, energik. Gini Pak. Apa? Lo 7. Jadi sesuatu tempat dimanapun gitu. Saat contoh, kita kan suka jalan nih, jalan kemana. Ini rumah kayaknya bagus nih. Tiba-tiba kita neduh. Sama kayak jin-jin juga gitu. Dia nggak ngelirik, tapi suatu saat dia sedang mengembara misalnya. Kemudian dilihat ada rumah, wah ini kayaknya enak bisa datang. Kalau bicara nunggu, wallahu alam ya. Yang jelas di mana tempat yang gelap, yang jauh dari keramaian. Karena ada sebagian jin yang sukanya memang menyepi dari keramaian. Makanya saya anjuran kepada jamaah, kalau punya rumah yang sedang-sedang, kalaupun gede, usahakan ada kehidupan. Kalau rumahnya sampai 3 lantai ke atas, 4 lantai ke bawah. Rumah siapa itu? Naik ke atas, suruh pembantunya naik ke atas. Ya, nyalain lampu kayak atau nyapu kayak, bersuara. Kayak syukur-syukur ada pengajian. Insya Allah kalau di rumah pengajian itu, meskipun dia nggak jalan-jalan ke lantai atas, itu semuanya gaung, orang pasti pergi. Kalaupun ada nongol jin Islam dan tunggu, insya Allah nggak akan ganggu. Gitu. Jadi tampakkan kehidupan. Ya, kalau kamar mandi orang biasanya kan kalau di rumah itu kan dinyalain ya. Ya, supaya kalau memang nggak terjamah dan sulit kan, nyalain aja terus nggak apa-apa. Apa artinya cuma berapa watt dalam sebulan tuh kalau bisa kita hindarkan itu, nyalakan. Kemudian jauhi aroma-aroma yang bisa mengundang ya seperti sesajen, dupa. Jin tuh senang dengan dupa, Pak. Makanya kalau beli minyak wangi buat istri jangan sampai berbau dupa. Gitu. Dikejar. Kemudian jin juga itu kecintaannya kepada manusia sama seperti manusia mencintai 2 hal, emas, perak. Emas, perak. Makanya di tambang-tambang emas, tambang perak pasti ada. Kalau ada manusia celaka di tambang-tambang itu sebenarnya bisa jadi karena rebutan. Silap matanya kemudian dikecokan sampai kecelakaan, ketimpa apa gitu. Karena dia senang. Minadz zahabi wal fiddah.
Jin menyenangi, menyukai apa yang disukai oleh manusia, terutama pada dua hal, emas dan perak. Emas dan perak yang diam. Makanya istri kalau punya emas, pakai gantian. Kalau lama ngendap, jadi itu ditempatin. Ya, apalagi dipakai semua, dipakai tidur sama istri. Jadi tempat jin juga. Mas, saya ada jamaah yang punya emas banyak, gantian pakai. Ya, supaya tidak ditempati oleh itu. Jadi kalau tadi ada penunggu, ya bisa terjadi, memang ada. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi aja bacanya. Kayak masuk hotel, masuk tempat, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kamar hotel tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian baca ayat kursi, bacanya jangan dilaguin, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau seperti Ustaz Supri, Bismillah, nggak usah begitu, malah dia duduk gitu. Ya, bacanya agak tegas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim. Ya, dengan tegas tuh enggak usah kenceng-kenceng, kamar lain terganggu. Ya. Jadi baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhu sinatu wala naum, baca 3 kali, setelah itu baru sapu gerakan. Nah, rumah Bapak kalau yang sering tinggal sini, tinggal disapuin, kemudian lewatin, gerak sebentar juga, kemudian bacakan ayat kursi, sapuin juga, dia akan pergi. Gitu, insya Allah. Jujur Ustaz ya, itu yang di atas itu, mungkin bisa dibilang barangkali ya, mungkin sebulan atau 2 bulan sekali baru tengok ke atas itu. Kadang-kadang sih saya Nah itu pasti itu PR Pak. Bisa Makanya, sebulan kadang baru saya tengok ke atas. Oh, gitu. Lebih dari 3 hari ditempatin. Kadang, ya gitulah. Makanya kalau ke sana ngajak RW. Ya kira-kira mungkin solusinya gitu ya saja. Artinya ya. Dan saya juga terbiasa dengan ya katakanlah murotal Quran segala macam. Bahkan saya juga sholat di situ, bahkan baca-baca. Upahin orang aja Pak, tolong atau siapa untuk berapa hari sekali tengok supaya paling gampang mungkin bisa setelin kaset CD murotal aja Kimo. Setel sampai jebol itu. Iya kan, itu bacaan juga kan. Itu, sebulan itu terus. Yang penting terdengar gitu. Ya, boleh dong diwakilkan. Sebenarnya yang ditakuti bukan tentang bicara suaranya, tapi ada kehidupan. Orangnya ada di situ. Iya, suara setel pakai mesin canggih beli di Jerman, tapi kalau misalnya jin lihat, cuma kaset. Lo mau bohongin gue. Ada orang kesurupan dibacain Yasin sama Habib sama Ustadz, apa kata dia? Yasin, Quran gua hafal gitu. Jadi, tapi mungkin nggak apa-apa juga kali Kimo. Minimal kan rumah itu akan dijauhi maling Pak. Kalau takut daripada masih lebih baik. Setel sesuatu segala macam. Pokoknya tampakkan kehidupannya orang beriman nih. Jadi ada orang yang memang dia beribadah, dia akan takut. Kalau dia muslim, dia akan satu arah dengan kita. Kirain bisa jadi berfungsi tugas dari security kan? Iya, kalau terlalu banyak Pak, misalnya kayaknya jin banyak, ambil satu jin, kemudian jadikan karyawan untuk menjaga jin yang lain. Gitu kan. Kayaknya lebih enak begitu tuh, ya kan? Nggak seberapa, cuma kasih tulang sama kopi hitam aja. Masih belum Pak, masih. Satu lagi. Oh ya siap. Adalah surat Al-Baqarah yang dibacakan, salah satunya yang pernah saya dengar dari Ustaz sebelumnya juga. Surat Al-Baqarah juga lumayan cukup baik ya untuk apa namanya dibacakan di rumah-rumah yang kayak gitu Ustaz ya. Gimana menurut Ustaz? Iya. Ya Al-Baqarah. Saya kadang-kadang saya itu tadi dengan murotal itu saya Al-Baqarah apa. Dan ya banyak surat itu yang saya baca gitu. Ya, memang ada ayat-ayat khusus seperti yang dibaca para peruqyah, tapi umumnya surat apapun ya yang ketika dibacanya oleh orang beriman, dan membaca surat itu bagian pada doa. Nah, syarat berdoa itu pertama paham, ya, kedua yakin, ketiga diulang-ulang. Kemudian tambah lagi dibungkus dengan kekhusyuan. Insya Allah sampai. Bentengnya adalah Allah. Jadi surat itu juga menjadi poin tambahan saja. Yang utama adalah keyakinan kita bahwa mereka juga makhluk. Ditambahin pengetahuan bahwa mereka juga sebenarnya takut. Ada juga jin yang cari perhatian. Tapi kalau kita tampakkan, nggak usah takut.
Kalau ketemu bangsa-bangsa seperti itu meskipun mereka lihat kita nggak lihat, tampakkan kalau kita tuh berani. Karena mereka yang takut, hadapi saja Pak. Ngomong aja, katak, lagi wudhu ternyata ada merinding, ngomong aja. Jangan ganggu. Ya, kamu makhluk, saya makhluk, kita sama-sama punya kewajiban kepada Allah. Jangan ganggu. Nggak usah dibilangin, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Malah temenan ntar. Ya, ngomong aja, jangan ganggu ya. Gitu. Karena mereka dasarnya takut. Jin itu takut. Ya, itu. Paling dijawab sama dia, oh gue CS gue itu gitu. Masya Allah. Ini kalau ada jin yang lagi ngelihat lu bisa ketawa juga kali ya. Oke, baik, waktu kita sudah 21.44 ini Pak. Oke, cukup. Kita tuntasin ya, Ya. selesai ya. Ya kan? Jin lagi panas kupingnya diomongin terus nih. Baik, dari Unclean Spirit tadi kita memperdalam bagaimana menyikapi dengan kekuatan di luar kita tadi ya. Sudah jelas Kimo menjelaskannya kepada kita semua dan bagaimana yang harus kita lakukan. Baik, saya kira silakan Kimo untuk ditutup dengan doa. Yuk Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumiyah, terima kasih sampai detik ini masih setia di Sisa TV bersama Dua Dai Berbagi. Bapak Ibu juga jamaah Majelis Kopi Uduk, kita berdoa mudah-mudahan siapapun, apapun, bagaimanapun, whatever, whenever, whoever yang ada di permukaan bumi ini tidak membuat kita untuk terhalang, tetap selalu cenderung dan condong menuju ke depan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma sallimna mimma nakhaf wa aminna mimma nakhaf wa najinna minna nakhaf. Ya amanal khaifin. Wahai zat yang memberi rasa aman kepada orang makhluk yang takut, selamatkan dari apa yang kami takuti, ya, hindarkan dari apa yang kami takuti, dan lindungi dari apa yang kami takuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada jamaah Zumiyah dan bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pengajian di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh